Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan AKM pada simulasi yang sudah dirilis dari Kemendikbud. Kebetulan saya sudah mendapatkan link dari operator kecamatan. Ya, kita tinggal pastikan saja di sini. Kemudian enter. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian pilih salah satu dulu, mau literasi dulu atau numerasi dahulu. Saya akan memilih literasi terlebih dahulu. Klik literasi, jenjangnya sudah betul SD atau MI, kemudian lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Ini sudah diatur oleh sistem, tinggal nanti Bapak Ibu atau anak-anak tinggal login saja di sini. Ya, kalau sudah, ini kode NIK-nya seperti ini, nama pesertanya sudah muncul, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan silakan dipilih menurut jenis kelamin kalian. Kemudian nama peserta dituliskan, misalnya Jack, harinya hari 10, bulannya Agustus, tahunnya misalnya 2010 ya, atau 2008. Nah, tokennya di mana? Tokennya di sini ya. Di kopas saja. Masukkan di sini. Kemudian di submit. Ya. Konfirmasi tes, di sini nama tesnya adalah literasi SDMI, status tesnya adalah tes baru, waktu tesnya tanggal 15 bulan 3 jam 12 kurang 5 menit. Alokasi waktunya berapa? Ada 60 menit. Ya, berarti di sini kalian harus menyelesaikan soal ini dalam waktu 60 menit. Kalau sudah, diklik mulai. Nah, tampilannya seperti ini anak-anak ya. Ini namanya kita tadi ketika kamu memasukkan informasi soal ya. Tidak, nih waktunya ini sudah mulai berjalan daftar soal. Ya. Ternyata soalnya ada 21 ya. Ya. Sebelum mengerjakan, alangkah baiknya kalian baca terlebih dahulu teks ini dengan teliti, dengan paham ya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nah, kalau sudah membaca, jawabannya apa? Dilihat di sini. Misalnya saya ingin menjawab ingin bersekolah. Kalau sudah, soal berikutnya. Kalau ini kamu sudah baca, kemudian manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Ya, kalau memang ini sifatnya, kita centang saja ini, dan ini. Tergantung jawaban kalian yang mana ya. Ini saya hanya mengarang saja, yang penting kalian paham bagaimana cara mengerjakannya. Siti dan Udin, ini dibaca lagi, pernyataannya yang betul dan yang salah mana, tinggal dicentang saja. Ya, misalnya ini benar, ini juga benar. Ya. Kalau mau diganti, tinggal diganti saja ini atau yang ini. Ya. Soal berikutnya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Kalau kamu sudah membaca teks ini, apa yang mereka lakukan? Misalnya mereka bermain gitar. Ya. Kemudian kalau sudah, soal berikutnya. Nah, di sini pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan, kemudian dicentang ya. Misalnya suka memberi uang receh dengan seadanya. Ini siapa? Oh, ternyata ini Siti dan Udin ya. Kamu klik sini. Suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak. Ini siapa? Misalnya Om dan Tante ya, ditulis Om dan Tante. Kalau mau diganti, tinggal diganti saja. Ini diganti dengan ini, yang ini diklik ini. Ya. Kalau sudah, tinggal diklik soal berikutnya. Nah. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Ini gambarnya sedang bermain gitar. Apa sudah sesuai dengan puisi ini? Saya tuliskan alasannya. Ya, alasannya karena gambar sudah menunjukkan tema puisi. Ini misal ya anak-anak. Kalau sudah, ya tinggal diklik saja soal berikutnya. Nah, ini juga masih sama, ada teks bacaan ya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa.
Lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Di sini ditulis anak-anak. Karena kita seperti panda. Misal, ini jawabannya. Ya, kalau sudah, tinggal berikutnya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Ya, ditulis. Misalnya, diklik serangan jantung, diabetes, insulin, atau stroke, atau hanya stroke saja. Tinggal mana jawabannya ya. Kemudian soal berikutnya. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Tujuannya apa? Nah, tinggal dilihat saja jawabannya. Kalau ini betul ya ini diklik, ini betul ya diklik, ini betul diklik, ini betul diklik. Salah satu saja ya anak-anak. Kalau di sini bentuknya lingkaran berarti hanya memilih salah satu. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, dipilih lah. Ini bentuknya kotak berarti lebih dari satu ya. Boleh ditang semuanya atau hanya 3, terserah kalian. Okay? Yang penting sesuai dengan teks bacaan tersebut. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri. Ini juga sama seperti tadi ya. Tinggal ya. Mau diganti ya tinggal diganti saja. Nah, ini diklik ini sama ini dengan ini. Ya, kalau sudah mantap, soal berikutnya. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi tersebut. Ya, ini benar ya klik benar. Kalau ini salah ya klik salah. Atau sebaliknya ini salah, ini benar. Ya, tergantung nanti kalian membacanya bagaimana. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Nah, kalau kelas 5 SD nih, kamu lihat. Bayi baru lahir, ada bayi, balita, prasekolah, usia sekolah. Berarti kalau kelas 5 SD itu usia berapa anak-anak? Usia sekolah ya, 6-13 tahun berarti jam 9 sampai jam 11 ya. Tulis di sini jam 9 sampai 11. Mengapa? Tulis karena masih ngantuan. Sama seperti itu. Ini hanya jawaban ngarang ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa menjawab dengan benar. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi ya. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Ya kamu tinggal cari saja di sini. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu, kemudian baru menjawab. Karena Pak Guru ngarang, di sini Pak Guru tuliskan di sekolah. Ya. Nah, ini juga masih sama anak-anak. Kalau bentuknya kotak berarti boleh 1, 2, atau 3. Ya, terserah kalian ya. Ini Pak Guru hanya mengarang saja. Ya. Ini lingkaran berarti satu saja. Misalnya jawaban kamu yang betul terkejut ya sudah ini saja. Ya, kemudian soal berikutnya. Ini lingkaran juga satu saja. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Terserah kamu jawaban yang paling betul yang mana ya. Nah, ini juga sama, menjodohkan ini dengan ini dengan ini ya. Kalau mau diganti juga boleh. Kalau mau lihat daftar soalnya di sini anak-anak. Oh, ternyata saya kurang 3 yang belum dikerjakan ya. Ini di X. Ya, kemudian dikerjakan berikutnya. Ini benar, ini salah ya. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini boleh lebih dari 1. Dan yang terakhir, ini soal yang terakhir. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Kalau sudah, ya sudah. Tapi harus ada alasannya. Karena ilustrasi tersebut sudah menggambarkan isi dari cerita. Misal ya. Kemudian klik soal berikutnya. Nah, karena di sini saya sudah selesai mengerjakan, maka akan muncul peringatan konfirmasi tes.
Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Karena tadi kita sudah cek di sini, di yang itu soalnya sudah selesai dikerjakan semua, kita tinggal klik yang selesai tes. Nah, ya anak-anak. Kalau mau lihat hasil, ya unduh hasil ini, diklik saja. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini. Ya. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Bapak Ibu nanti bisa membimbing anak-anak untuk mengerjakan supaya tidak ada kesalahan dan tidak ada kekeliruan dalam mengerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.